Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah al-fattahil alim alladhi arsyada man istafa min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'limi. Wassalatu wassalamu al-akmalani al-atamman ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد المكرمون والمحترمون Nabi-nabi, bapak-bapak, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, umi-umi, ibu-ibu, remaja-remaji, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya, baik itu berupa nikmat kesehatan, keafiatan, kesempatan, terlebih nikmat yang paling agung, nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kebutuhan kita semuanya, yakni salat maghrib yang dilaksanakan secara berjamaah sambil menunggu waktu isya, dan sama-sama kita berkumpul, bermuajahah, beriktikaf di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat yang mulia ini mendatangkan ridha rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan tercatat sebagai tambahan daripada amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teriring kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, kepada para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah, termasuk kita selaku umat beliau. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita panjatkan, kita berusaha mengamalkan sunnah-sunnah beliau untuk menjadi wasilah, menjadi perantara mendapatkan syafaat pertolongannya kelak pada hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina wa 'ulumi sa'iri salihin fid dharain. Amin. Babu salatil jama'ati, bab salat jamaah. InsyaAllah malam niki mudzakarah yang perunggu, yaitu tentang solat jamaah. Sampun selesai bahas mengenai solat Jumat, kemudian begitu juga dengan rangkaian yang ada di dalam solat Jumat, beserta khutbahnya, sampai dengan pembahasan bagaimana kita mengganti imam atau mengganti sang khatib, atau istilahnya yaitu istikhlaf. Al-jama'atu lughatan al-ta'ifatu. Adapun jamaah nika menurut bahasa ulama yaitu al-ta'ifah. Ta'ifah niki artinya kelompok atau golongan, ia ada kena jamaah, kelompok atau golongan.
Berarti lamun tersebut kena kelompok golongan lebih dari satu, lebih dengan sikit. Atau lamun jabait bentuk jamak berarti lebih dari dua, lebih dengan dua. Sebagaimana firman Allah, faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Niki hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersama denganmu, maksudnya di dalam melaksanakan ibadah solat khususnya. Niki menurut bahasa itu jamaah artinya ta'ifah. Ta'ifah ini artinya kelompok atau golongan. Wa syara'an, dan menurut syara' rabtu salatil ma'mumi bi salatil imami, yaitu mengikat solatnya makmum dengan solatnya imam. Itu kena jamaah, yaitu mengikat, menyambung solatnya makmum dengan solatnya imam. Berarti ada ikatan antara solatnya orang yang memimpin, yaitu imam, yaitu dengan makmum yang mengikuti daripada imam tersebut. Ini makna daripada jamaah. Ya pun terkenal kali yang pengusaha ini, terutama kita yang ada di Indonesia khususnya, ada istilah aswaja ini. Ada istilah aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Artinya ahli sunnah wal jamaah yaitu suatu kelompok, suatu golongan yang dimana yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengikuti juga pendapatnya daripada salafun salih, yaitu para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ulama-ulama yang kita kenal sekarang ini. Kita kenal ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga kan ini bagaimana di dalam kita mengikuti salah satu imam mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, umumnya yang pelungguh searah Indonesia niki. Itu yang mayoritasnya mungkin Asia Tenggara, dan termasuk yang pelungguh Syafi'i niki Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, kemudian Thailand, Brunei niki hampir kebanyakan bermadzhab Syafi'i. Adapun lamun wah sampai di luar Asia Tenggara itu paling banyak itu pengikutnya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu Asia Selatan seperti Hindia, Pakistan, sampai ke Eropa dan sebagainya niki mayoritasnya kebanyakan bermadzhab Hanafi. Niki salah satu dari aspek mazhab yang kita ikuti, fikih, cara ritual ibadah yang kita kerjakan. Kemudian dari yang berkaitan dengan jamaah niki, yang berkaitan dengan jamaah. Kemudian kita lanjut, aqalluha imamun wa ma'mumun. Sekurang-kurang jamaah nika imam dan makmum. Artinya imam, kemudian ada makmum yang mengikuti imam tersebut. Berarti dua dengan. Sekurang-kurang tu dua. Fatusamma jamaah, maka dinamakan dengan jamaah. Wa yahsulu biha aslu sawabil jamaah, dan tentunya mendapatkan pahala atau balasan daripada solat yang dikerjakan secara berjamaah. Inilah di antara keistimewaan yang tumbuh, wabil khususnya
yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau mengatakan alaikum bil jamaah. Seyogianya sendaknya tiang urusan memiliki senantiasa, yaitu di dalam melakukan suatu kebaikan wabil khusus, yaitu ibadah solat ini dilakukan secara berjamaah. Karena satu-satunya ibadah yang biasa kita sebut dengan jamaah yaitu solat. Solat berjamaah. Mungkin dari ritual ibadah yang lain jarang terdengar. Haji berjamaah, Nabi puasa berjamaah, zakat berjamaah. Itu akan dengar niki. Tapi kalau solat itu ada namanya solat berjamaah. Kenapa? Karena solat itu bisa dilakukan dengan sendiri, bisa dilakukan dengan berjamaah, sehingga berbeda nilainya. Ketika tergawe mesak, kanca ketika tergawe secara berjamaah, ia beda niki. Sedangkan haji, biasanya yang disebut itu orangnya, individunya. Kebalikannya jamaah haji. Jadi kena haji berjamaah, tapi jamaah haji kembali kepada orang yang melaksanakan ibadah haji. Begitu juga dengan puasa. Itu pekerjaan kita masing-masing, dan di antara ibadah yang paling rahasia. Ibadah yang paling rahasia ni kan ibadah puasa jamaah. Dinara saya tahu kita gawe ia kecuali tiang pungguh kan jadi sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak diistilahkan dengan berjamaah karena sudah ditentukan. Sampun ketentuan waktu, lamun puasa wajib berarti bulan suci Ramadan. Kemudian lamun haji berarti le tanggal Siwa Dzulhijjah yang dinamakan dengan hari Arafah. Zakat pun demikian, ditentukan ketika sudah mencapai haul, kemudian mencapai nisabnya, baru diwajibkan untuk membayar zakat harta atau membayar zakat badan, yaitu ketika menjelang Idul Fitri atau yang kita kenal dengan zakat fitrah. Niki jamaah yang hormati, searah sembahyang berjamaah.